kan Tuhan Yesus kan, sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia nih, jadi memang Tuhan Yesus tuh luar biasa lah teman-teman. Usianya 33 tahun, pelayanannya cuma 3 tahun teman-teman. Tapi 2000 tahun setelah dia terangkat ke sorga, orang-orang masih mengenal dia, bahkan dikenal sampai seluruh dunia. Kalian ke Jepang, tanya orang Jepang, tahu Yesus nggak? Orang Jepang pasti tahu Yesus. Orang Korea pasti tahu Yesus. Aku nonton di apa tuh lah, Squid Game, ada adegan yang ada nyebutin Yesus juga. Jadi Yesus tuh di mana-mana dikenal loh teman-teman. Padahal dia pelayanannya di dunia ini cuma 3 tahun. Itu luar biasanya Tuhan Yesus lah. Dan teman-teman tahu, Tuhan Yesus tuh nggak pernah menulis buku, tapi banyak sekali buku yang menulis tentang Yesus. Juga kalau teman-teman mau tahu lah, buku terlaris di dunia tuh bukan Harry Potter lah, karya J.K. Rowling, bukan itu. Ternyata buku terlaris di dunia itu namanya Bible. Dan buku yang paling banyak dicetak di dunia ke berbagai bahasa itu ternyata Bible juga teman-teman. Dan itu lagi-lagi cerita tentang Yesus. Nah, begitu luar biasanya Yesus lah. Jadi Yesus dulu tuh begitu terkenal, begitu populer loh, melayani banyak orang. Di mana ada dia pasti banyak orang berkumpul gitu kan, mendatangi dia gitu. Ada banyak mujizat, tanda-tanda. Pokoknya pengaruhnya luar biasa gitu loh. Gak mungkin ada manusia bisa seperti itu loh. Nah, suatu ketika Yesus ini kan sering dengan orang-orang berdosa loh, kumpul-kumpul loh, dengan segala pemungut cukai, nelayan apa kayak gitu loh. Pokoknya berkumpul dengan orang-orang berdosa gitu loh. Karena memang Tuhan Yesus nih nyari orang-orang berdosa kayak kita. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus lagi mengajar atau apa kayak gitu loh, ada ahli-ahli Taurat, mereka bawa seorang perempuan gitu loh, yang tertangkap berzina. Terus mereka bawa ke Yesus. Nah, terus mereka bawa hukum Taurat tuh. Kan kita banyak pemikiran kita kayak orang ahli Taurat lah. Kalau kita berbuat dosa kita pasti dihukum. Kita banyak pemikiran seperti itu loh. Nah, mereka bilang kayak gini. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari pakai batu. Gimana menurut kamu? Katanya. Tapi Tuhan Yesus malah menulis di tanah gitu loh. Tuhan Yesus malah menulis di tanah. Dia nggak menanggapi gitu loh. Nah terus akhirnya didesak terus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melemparkan batu ke perempuan itu. Terus akhirnya mereka mundur satu-satu teman-teman. Mereka mundur satu-satu karena mereka semua orang berdosa. Nah menurut teman-teman, ada nggak orang yang nggak berdosa di situ? Adalah orang yang nggak berdosa di tempat itu, yang seharusnya melempari batu ke perempuan itu. Ada teman-teman, satu orang di situ yang nggak berdosa, yang paling berhak buat melempari batu ke perempuan tersebut loh. Nah nama orang itu adalah Yesus teman-teman. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Jadi Tuhan Yesus tuh basically nggak punya niat untuk menghukum lah. Malah Tuhan Yesus tuh mau menyelamatkan kita. Firman Tuhan, di firman Tuhan yang lain bilang, aku datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tapi untuk menyelamatkannya. Terus adil nggak Tuhan Yesus? Adil teman-teman. Kenapa? Karena nggak lama setelah kejadian itu, kesalahan perempuan itu, termasuk kesalahan kita juga, semuanya sudah digantikan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi semuanya sudah ditimpakan ke Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita nggak akan pernah ngalami yang namanya penghukuman lah dari dosa-dosa kita tuh. Nah ini ada ayatnya lah teman-teman. Nah aku lebih suka kalau misalnya kita sharing-sharing tuh minimal ada dasar ayat firman Tuhannya loh. Nah jadi di sini aku mau sharing juga ke teman-teman sebuah ayat gitu. Oke, aku jadikan diriku host dulu teman-teman. Wait ya. Semoga ini bisa. Iya kah? Cek. Adalah suaraku. Oh ya, memang suaraku heavenly voice bro. Oke. Penuh kuasa. Oke, lanjutlah. Sip. Aku minta waktu teman-teman sedikit buat dengar firman Tuhan. Karena kita memang perlu makan firman Tuhan sih teman-teman. Bukan. Bukan ini, sorry. Ntar ya. Salah klik guys. Salah picik kata orang itu guys, bahasa Inggrisnya. Oke, ini di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. So ini luar biasa sekali sih teman-teman. Jadi kita di dalam Yesus nih nggak ada penghukuman. Soalnya segala kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, nggak ada penghukuman dalam diri kita teman-teman. Semuanya sudah ditimpakan ke Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi nggak ada tuh orang yang habis berdosa. Soalnya banyak lah orang lah
misalnya sakit gitu loh, mengalami masalah atau mengalami hal buruk, oh pasti dia melakukan dosa. Padahal nggak kayak gitu ya teman-teman. Soalnya kita di dalam Yesus itu nggak akan dihukum, semuanya sudah ditempatkan ke Yesus. Makanya orang-orang perjanjian lama kayak Daud, kayak apa itulah yang hidup di perjanjian lama itu sebenarnya mereka iri loh dengan kita nih, yang hidup dalam kasih karunia nih. Soalnya kita dibilang oleh Daud tuh di perjanjian lama, berbahagia sekali lah orang yang hidup dalam perjanjian baru tuh. Nah ini ada ayatnya loh teman-teman. Ini di sini. Kita bukan Bible study lah, ini sharing lah teman-teman. Biar bisa jadi berkat ke teman-teman juga. Nih. Ada di, bukan ini ya. Ini Genesis nih akunnya, apa tuh? Akunnya Andreas di, apa itu? Game. Oh, jadi apa? Exodus. Oh ya, bentar dulu lah. bentar. Oh, sorry guys. Aku sedang mencari ayat. Ini dia. Nah, ini Paulus lah yang bilang di Roma 4, dia bilang lah. Bahkan Daud juga mengatakan betapa bahagianya orang yang diperhitungkan oleh Elohim sebagai orang benar, meskipun tanpa perbuatan-perbuatan. Jadi tanpa kita melakukan perbuatan baik, ketika kita terima Yesus, kita sudah jadi orang benar di mata Bapa surga. Nah, ini kata-kata Daud lah, ini diambil dari Mazmur 51 atau berapa rasanya lah. Dibilang, ini Daud yang bilang, berbahagialah mereka yang pelanggaran-pelanggarannya dihapuskan dan yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang berbahagia itu adalah kita teman-teman. Kita yang dosa-dosanya sudah digantikan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus segala pelanggaran dosa-dosa kita. Nah terus kenapa tapi bukan berarti kita bisa hidup dosa senaknya lah. Tapi setiap perbuatan kita tuh teman-teman pasti ada resikonya. Karena hukum tabur tuai itu selalu ada, selama bumi ini ada, selalu ada hukum tabur tuai. Misalnya teman-teman nih, kenapa misalnya kalian ngebut gitu loh, naik motor, kecelakaan. Ya kalian tetap luka gitu loh. Kalian ngebut ya bisa kecelakaan. Kalian makan yang gak sehat, misalnya makan banyak makanan yang mengandung lemak segala macam, kolesterol, terus kalian stroke, ya itu hukum tabur tuai teman-teman. Itu bukan hukuman dari Tuhan. Nah ini memang ada sih ayatnya di Alkitab di Genesis tadi lah. Nih di Genesis. Kita hidup di dunia ini, selama kita di dunia, pasti ada selalu musim menabur dan menuai. Nah, ini dia. Oke, di Kejadian 8 ayat 22, selama bumi ini ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Musim dingin dan panas. Musim kemarau dan hujan siang dan malam. Jadi selama bumi ini ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Jadi teman-teman kalau kita mengalami keadaan yang buruk, jangan pernah kita menuduh Tuhan gitu loh. Ini kayaknya Tuhan menghukum aku. Padahal Tuhan tuh bukan tukang hukum teman-teman. Tuhan tuh mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita. Kalau kita mengalami hal yang buruk tuh bisa jadi itu tuayan dari kesalahan kita. Misalnya kita korupsi, ditangkap pasti masuk penjara ya kan. Nah itu sih. Jadi intinya aku mau sharing teman-teman. Ini benar-benar merubah pola pikirku lah. Kalau dulu aku sering berpikir, aku takut melakukan dosa nanti aku dihukum Tuhan. Padahal enggak teman-teman. Tuhan tuh enggak pernah menghukum kita. Tapi kita bisa mengalami hukum tabur tuai itu teman-teman. Selama kita di dunia ini kita bisa mengalami hukum tabur tuai teman-teman. Itu sudah hukumnya di bumi ini. Dari sejak kejadian hukumnya memang kayak gitu. Kita melakukan sesuatu yang buruk ya kita menuai yang buruk. Kita melakukan sesuatu yang baik, kita menuai yang baik. Oke. Mungkin dari Andreas atau Karin mau menambahkan boleh banget.